Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga masih semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Guru Agus Wiji Utami, masih tetap dengan pembelajaran kelas 6. Hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. 3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Pernahkah kamu merasakan mati lampu? Lalu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mari kita pelajari. Ini merupakan gambar listrik bisa sampai ke rumah kita, ya, tetapi terdapat gangguan-gangguan. Ini bisa gangguan dari binatang, pepohonan, kerja sumber lain, ataupun penggalian. Nah, mari kita perhatikan teks eksplanasi tentang mengapa mati lampu. Perhatikan baik-baik ya, mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, setelah kalian mencermati bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Ya, gagasan utamanya yaitu faktor penyebab mati lampu. Kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Penyebabnya ada ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, ataupun gangguan distribusi. 3. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu?
Mencegah mati lampu kita dapat melakukan dengan menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Selanjutnya, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif harus diperhatikan ya. Mari kita ingat lagi judulnya mati lampu, kemudian nanti di halaman 2 kalian tuliskan pernyataan umum, kemudian kalian bisa menambahkan dengan gambar. Kemudian halaman ketiga yaitu deret penjelas, lalu diberikan gambar juga. Halaman keempat berupa kesimpulan dan pendapat penulis, kalian tuliskan dan jangan lupa diberikan gambar juga. Anak-anak, di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Beni datang mendekatinya. Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi. Pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman dalam satu kelompok kecilmu ya. 1. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? 2. Bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. 3. Bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apakah yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Tuliskan jawabanmu berdasarkan hasil diskusi kelompok. Anak-anak, kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Ayo renungkan anak-anak, bagaimana sikap dirimu selama ini? Sudahkah kamu mengenali kelebihan dan kekurangan diri? Apa yang akan kamu lakukan? Sudahkah kamu mengenali bakat yang kamu miliki? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkannya? Sudahkah kamu memiliki rasa percaya diri dengan segala kekuranganmu? Sudahkah kamu menghargai diri sendiri dan menghargai teman dengan segala kekurangannya? Tuliskan hasil perenungan dirimu dan diskusikan bersama orang tua di rumah.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian membuka materi kembali agar lebih pintar ya. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel Agus Ilici Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.